Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ori Resti Fauji, Taruni Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan semester 6. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai mata kuliah kode etik, yaitu regulasi di bidang pangan olahan tertentu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin pertama yaitu klaim gizi dan klaim kesehatan. Poin yang kedua yaitu informasi nilai gizi. Dan poin yang ketiga yaitu pangan proses tertentu. Untuk poin yang pertama yaitu klaim gizi dan kesehatan. Definisi dari klaim tersebut merupakan segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Selanjutnya adalah definisi dari klaim gizi itu tersendiri merupakan segala bentuk uraian yang menyatakan, menunjukkan untuk menyiratkan bahwa makanan memiliki karakteristik gizi tertentu termasuk nilai energi dan kandungan protein, lemak dan karbohidrat, serta kandungan vitamin dan mineral. Dan yang terakhir adalah klaim kesehatan, merupakan segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara pangan atau bahan penyusun pangan dengan kesehatan. Selanjutnya adalah pangan olahan yang mencantumkan klaim harus memenuhi persyaratan asupan per saji, tidak lebih dari 18 gram lemak total, 4 gram lemak jenuh, 60 mg kolesterol, dan 300 mg natrium. Klaim tidak dapat digunakan untuk pangan olahan antara intermediate produk yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dengan penambahan bahan pangan lainnya. Penetapan klaim harus memperhatikan 1. Jenis, jumlah, dan fungsi zat gizi atau komponen pangan. Yang kedua, jumlah pangan yang wajar dikonsumsi sehari. Yang ketiga adalah pola konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, keadaan kesehatan masyarakat secara umum. Dan yang kelima adalah kelayakan pangan sebagai pembawa zat gizi atau komponen pangan. Untuk jenis-jenis klaim, yang pertama ada klaim gizi. Untuk contoh A, klaim kandungan zat gizi seperti sumber vitamin A dan vitamin C, rendah lemak atau tinggi kalsium. Contoh yang kedua yaitu klaim perbandingan zat gizi, kalsium lebih tinggi dan lemak lebih rendah. Selanjutnya adalah klaim kesehatan. Contoh klaim fungsi zat gizi seperti dicantumkan vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium atau magnesium membantu menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, persyaratan pencantuman semua klaim di atas diatur dalam Perka BPOM nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan klaim dalam label dan iklan pangan olahan. Komponen pangan olahan dan atau klaim yang tidak tercantum pada peraturan dapat berlaku setelah disetujui oleh Kepala Badan POM. Beberapa pertimbangan untuk klaim baru yaitu yang pertama ada mendukung kebijakan gizi dan atau kesehatan nasional, yang kedua tidak dihubungkan dengan pengobatan dan pencegahan penyakit, yang ketiga tidak mendorong pola konsumsi yang salah, yang keempat berdasarkan diet total untuk klaim tertentu, dan yang kelima benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, dokumen yang harus disertakan yaitu komposisi produk, tujuan penambahan komponen baru, total asupan harian komponen pangan olahan, regulasi negara lain, Certificate of Analysis atau COA, produk akhir, sejarah penggunaan sebagai pangan, dan publikasi ilmiah. Klaim yang diajukan harus didukung dengan bukti ilmiah. Klaim terkait klaim fungsi lain dan klaim pengaturan risiko penyakit harus berdasarkan penelitian pada manusia yang memenuhi aturan ilmiah yang berlaku dan dibuktikan melalui uji klinis pada produk akhir. Larangan, pangan untuk bayi dilarang mencantumkan klaim seperti contoh formula bayi untuk usia 0-6 bulan, formula lanjutan untuk bayi usia 6-12 bulan. Atau pangan anak usia 1-3 tahun hanya boleh mencantumkan klaim gizi, klaim fungsi zat gizi, klaim laktosa, dan klaim gluten.
Contoh, MPASI untuk bayi dan anak usia 6-24 bulan atau formulasi pertumbuhan untuk anak usia 1-3 tahun. Poin yang kedua yaitu informasi nilai gizi. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah cek berat bersih. Ada juga angka dalam jumlah sajian per kemasan, bisa 1, 2, 3 saji dan sebagainya. Atau apabila satu kemasan sama dengan 2 saji, maka zat gizi dalam satu kemasan sama dengan Ing kali 2. Yang ketiga yaitu energi satu kali saji 113 gram, 400 kalori, energi satu kemasan 226 gram, sama dengan 800 kalori. Kebutuhan energi untuk usia di atas 3 tahun lebih dari 2150 kalori. Poin yang ketiga adalah pangan proses tertentu. Proses tertentu pada produk perikanan. Yang pertama ada pangan radiasi. Definisi dari pangan radiasi yaitu pangan yang dengan sengaja dikenakan radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan. Sumber radiasi yaitu iradiator gamma, mesin pembangkit sinar X, atau mesin berkas elektron. Selanjutnya jenis pangan, tujuan iradiasi, dosis serap maksimum, dan kemasan yang digunakan wajib sesuai dengan persyaratan. Dilakukan pada fasilitas iradiasi yang memiliki izin dari Bapeten. Pelabelan untuk iradiasi, tulisan iradiasi yang dicantumkan setelah nama jenis pangan. Tulisan tidak boleh diiradiasi ulang apabila tidak boleh diiradiasi ulang. Yang ketiga adalah tanggal, bulan, tahun iradiasi, nama negara. Yang keempat ada nama negara tempat iradiasi dilakukan, dan yang kelima adalah logo pangan iradiasi. Yang kedua ada pangan steril komersial. Pangan steril komersial adalah pangan yang berasam rendah yang dikemas secara hermetis, disterilkan komersial, dan disimpan pada suhu ruang. Pangan berasam rendah adalah pangan olahan yang memiliki pH lebih besar dari 4,6 dan AW lebih besar dari 0,85. Hermetis adalah kondisi kemasan tertutup yang dapat mencegah masuknya mikroorganisme selama dan setelah proses pemanasan. Jenisnya yaitu ada PSK yang disterilkan setelah dikemas, atau PSK yang diolah dengan proses aseptik. Persyaratan harus memberikan nilai F0 sekurang-kurangnya 3,0 menit dihitung terhadap spora Clostridium botulinum. F0 adalah ukuran kecukupan panas untuk proses sterilisasi komersial yang dinyatakan sebagai ekivalen waktu pemanasan dalam satuan menit pada suhu konstan 121,1 derajat Celcius. Dikecualikan untuk minuman beralkohol, air mineral, air demineral, air mineral alami, atau air minum embun. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.